Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aulia Farisa dari kelas MJ 602. Di sini saya akan memaparkan mengenai UAS Business Communication, yaitu laporan hasil observasi pada Auto 2000 Purwakarta. Baik, di sini ada profil perusahaan. Auto 2000 yaitu perusahaan pelayanan sistem penjualan mobil Toyota, jaringan bengkel yang mulai didirikan sejak tahun 1975 sebagai Astra Motor Sales dan baru pada tahun 1989 berubah nama dari Astra Motor Sales menjadi Auto 2000 dengan manajemen telah dimiliki oleh PT Astra International Tbk. Akhirnya, saat ini menjadi retailer Toyota terbesar di Indonesia yang memiliki presentasi penjualan sebesar 42% dari total penjualan Toyota. Dalam aktivitas bisnisnya, Auto 2000 berhubungan dengan PT Toyota Astra Motor sebagai agen tunggal pemegang merek atau ATPM Toyota, yang menjadikan Auto 2000 adalah salah satu dealer resmi Toyota. Untuk alamat perusahaannya, Auto 2000 ini beralamat di Jalan Veteran nomor 223, RT 5 RW 2, Ciseure, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, dengan kode pos 41118. Untuk nomor telepon perusahaannya ada di 0264 21 2000 dengan situs web auto2000.co.id. Di sini terdapat struktur organisasinya, bisa dilihat untuk kepala cabangnya itu ada Bapak Rocky, dan untuk kepala bengkelnya itu ada Bapak Ari Ferdiansyah, dan untuk kepala FAH-nya ini ada Ibu Eni Haryanti. Baik, selanjutnya ada gambaran pola komunikasi. Bentuk utama dari komunikasi di lingkungan kerja Auto 2000 Purwakarta ini yaitu menggunakan komunikasi interpersonal dan komunikasi kelompok. Komunikasi interpersonal yaitu komunikasi yang terjadi antara dua orang. Komunikasi ini bisa terjadi pada arah pimpinan dan staf atau antar teman jabatan. Cara-cara ini dilakukan dalam bentuk pertemuan di muka, telepon, pesan suara, dan pesan singkat. Fungsinya yaitu memberikan komando, meminta klarifikasi, koordinasi rutin, dan fungsional. Karakteristik apa yang diungkapkan di sini adalah jawaban operasional yang cepat dan fleksibilitas operasional. Di sisi lain, komunikasi kelompok berlangsung dalam konteks dua orang atau lebih, misalnya pada sarapan pagi, pertemuan internal, atau jadwal tim. Komunikasi semacam ini didasarkan pada keseriusan yang lebih besar dan lebih banyak disiplin. Kita bisa melacak alur diskusi dan percakapan. Sifat pertama lapangan adalah menyatukan semua pemikiran, mencari solusi bersama untuk masalah, dan membawa keputusan bersama. Pemain utama dalam aturan ini yaitu peningkatan partisipasi dan kerja tim. Selanjutnya di sini ada hasil analisa. Berdasarkan hasil pengamatan di Auto 2000 Purwakarta, diketahui bahwa baik komunikasi interpersonal maupun komunikasi kelompok memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Komunikasi interpersonal terbukti cukup efektif karena memungkinkan pertukaran informasi secara cepat dan langsung antara dua individu. Namun, meski demikian, komunikasi semacam ini tetap saja dapat disalahpahami jika tidak disertai dengan catatan ataupun dokumentasi tertulis, khususnya mengenai penyampaian instruksi ataupun keputusan yang penting jika sudah sampai di titik pesan. Sebaliknya, komunikasi kelompok menghasilkan komunikasi yang lebih solid, menunjukkan adanya sinergi dalam tim sehingga menyelesaikan masalah kolektif. Jauh lebih baik, pola komunikasi tersebut lebih cocok untuk proses pengambilan keputusan partisipatif. Namun, dalam pelaksanaannya seringkali muncul kendala seperti dominasi beberapa individu dalam percakapan, kurangnya masukan dari beberapa peserta, dan kecenderungan diskusi yang keluar dari topik utama. Dari hasil analisa tersebut, jelas bahwa kedua komunikasi tersebut memiliki peran yang penting dalam operasional kerja. Hanya saja, untuk memastikan terus ditingkatkannya efektivitas, diperlukan pengelolaan yang baik.
Kesimpulannya, dalam perusahaan Auto 2000 Purwakarta, komunikasi interpersonal dan komunikasi kelompok berjalan dengan lancar. Komunikasi interpersonal memungkinkan koordinasi yang lebih cepat, sementara komunikasi kelompok berfungsi sebagai saluran utama pengambilan keputusan bersama dan evaluasi tim. Namun, masih ada beberapa hal yang biasa ditemukan dalam modus operandi ini seperti kesalahpahaman, partisipasi yang tidak merata, dan dominasi pembicaraan yang perlu diperbaiki serta yang lainnya. Baik, di sini ada sarannya. Untuk sarannya sendiri, ini sebaiknya karyawan dilatih secara berkala untuk komunikasi yang efektif, dan mereka juga harus mencatat informasi penting dari setiap komunikasi yang menjadi kebiasaan. Dalam komunikasi kelompok, peran moderator yang mengarahkan diskusi sangat penting. Lalu pemanfaatan teknologi komunikasi dan juga pemberian evaluasi rutin perlu diterapkan untuk peningkatan kualitas kerja tim. Berikut ada lampiran yaitu dokumentasi saat observasi. Cukup sekian pemaparan mengenai UAS Business Communication. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.